Halo, selamat datang di channel Dre, tempat Anda bisa menemukan cerita-cerita unik dari seluruh dunia. Di channel ini, Anda akan mendengar cerita-cerita menarik, menginspirasi, dan kadang-kadang menyeramkan yang mungkin belum pernah Anda dengar sebelumnya. Jadi, jika Anda suka cerita-cerita unik, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel ini. Dan sekarang, mari kita mulai dengan cerita unik pertama kita hari ini. Bagi para pengamal tarekat, nama Syekh Abdul Qadir tentu sudah tak asing lagi. Ia adalah seorang waliullah yang bergelar Sultanul Aulia, alias rajanya para wali. Hal itu sebagai Syekh Abdul Qadir dilahirkan di negara Jailan, satu negara bawahan Tobaristan, wilayah kuno bersejarah yang kini berada dalam wilayah Iran. Kelahiran Syekh Abdul Qadir tepat pada malam pertama Ramadan tahun 470 Hijriah. Sementara wafatnya di negara Baghdad, Irak, tepat pada tanggal 10 Muharram tahun 571 Hijriah dalam usia 91 tahun. Karamah atau tanda-tanda kewaliannya sudah tampak sejak lahir. Bahkan, pada malam kelahirannya pun ada karamah. Pertama, sang ayah yang bernama Abu Shalih Musa Janaki bermimpi kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diiringi oleh para sahabatnya dan imam-imam mujtahid. Kala itu, beliau berpesan kepada ayahanda Abdul Qadir, "Wahai Abu Shalih, engkau akan dikaruniai anak laki-laki oleh Allah. Anak itu anak kesayanganku dan kesayangan Allah. Ia akan mendapat pangkat yang tinggi dalam kewalian sebagaimana aku dalam pangkat kenabian." Masyarakat yang menderita penyakit taun, sembuh dengan rumput dan air madrasah Syekh Abdul Qadir. Para ulama meriwayatkan, pernah terjadi pada zaman Syekh Abdul Qadir bangkit wabah penyakit taun sehingga berjuta orang meninggal dunia. Masyarakat berduyun-duyun datang meminta pertolongan kepada Syekh. Beliau mengumumkan kepada mereka, barang siapa makan rerumputan madrasahku, Allah akan menyembuhkan penyakit yang dideritanya. Karena terlalu banyak yang sakit, rerumputan itu habis. Syekh mengumumkan lagi, barang siapa yang meminum air madrasahku akan segera disembuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar pengumuman itu, para penderita penyakit beramai-ramai minum air madrasah Syekh. Seketika itu juga mereka menjadi sembuh kembali dan penyakit taun pun lenyap. Itu dia kisah penyakit yang ada di zaman Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ternyata penyakit ini juga pernah berada di zaman baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu wabah yang menyerang pada zaman Rasulullah adalah penyakit taun. Penyakit ini menular dengan cepat dan membahayakan nyawa seseorang. Dalam Syarah Riyadhus Shalihin jilid kelima, dijelaskan bahwa penyakit taun adalah penyakit menular. Tidak setiap wabah merupakan taun, tapi taun biasanya sudah pasti wabah. Penyakit-penyakit taun mengakibatkan pembengkakan, borok, dan nanah. Kata taun digunakan untuk mengungkapkan tiga hal. Pertama, tanda-tanda yang tampak seperti yang dikatakan para dokter. Kedua, kematian yang terjadi akibat taun, sebagaimana disebutkan dalam hadits syahih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, taun adalah kematian syahid bagi setiap muslim. Jadi itu gengs kisahnya, bahkan di zaman Rasul juga penyakit tahun ini ada, apakah di zaman modern ini ada? Mungkin, tapi dengan nama lain. Apapun penyakit wabah yang akan datang di masa depan, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, dan diberi kesehatan baik jasmani maupun rohani. Gimana menarik bukan? Di tiap zaman pasti ada wabah dan di setiap wabah pasti ada obatnya. Semoga kisah ini memberikan ilmu dan wawasan untuk kalian semua. Jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini.